Kumpul kembali di persekutuan doa online pada malam hari ini. Walaupun kita berjauhan, kita beda tempat, tapi kita percaya kita tetap akan bersatu dalam satu roh untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur serta terima kasih ya Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan, kami selalu berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang begitu mencintai kami anak-anak-Mu. Engkau adalah sahabat kami. Engkau adalah Tuhan yang begitu memperhatikan kami anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami percaya pada saat ini kami hanya mau tinggal di tempat-Mu yang kudus. Kami tidak mau tinggal di tempat yang lain. Kami sangat rindu untuk berdiam di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau katakan satu hal yang kami rindukan adalah berada di rumah-Mu yang kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita mau memuji Dia, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bersyukur Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati keindahan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau benar-benar menikmati segala keindahan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan setiap hari, berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih yang tiada henti-hentinya karena kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kalau pada malam hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, di dalam gerbang-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan berada di dalam rumah-Mu, semuanya ada kedamaian, ada berkat dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya lebih dalam lagi. Mari kita mau tepuk tangan, kita mau lambaikan tangan kita di layar, kita mau memuji Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Katakan sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Mari kita mau bersyukur. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Puji Tuhan karena satu nama yang besar hanyalah Tuhan. Dan kita mau memuji Dia hanya Tuhan. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, masuk di namamu Raja, Salah Raja. Katakan satu nama yang besar, hanyalah nama Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu. Katakan sekali lagi. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, masuk di gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menjadikan rumah kita adalah rumah doa. Biarlah kalau pada malam hari ini kita mau serahkan segala kekhawatiran kita mau serahkan segala apa yang menjadi beban dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kami mau menyembah Dia, karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami sembah. Biarlah kami mau membawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau membawa hidup kami dengan urapan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
Manata Rahina Ramanata Yara Sikyara Namanata Yara Sikyara Rahina Ramanata Yara Sikyara Ramanata Yara Hina Ramanata Yara Hina Ramanata Yara Sikyara Hina Ramanata Yara Sikyana Tarahina Rahina Ramanata Sikyana Tarahina Ramanata Yara Hina Ramanata Sikyara Hina Raya Ramanata Yara Sikyara Hina Ramanata Sikyara Hina Ramanata Sikyara Hina Sikyana Taramanata Yara Sikyara Ramanata Yara Sikyana Rahina Ramanata Sikyara Hina Ramanata Sikyara Ramanata Sikyara Hina Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita tetap mau hening di hadapan Tuhan. Marilah kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kita masing-masing. Sadarlah pada malam hari ini Tuhan ada di depan kita. Tuhan Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan memuji dan memuliakan serta menyembah Engkau. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Welly Alphonse, ke tempat di dalam persekutuan doa ini ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu buat kami semua.
Terima kasih Tuhan, urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah mulut, lidah, serta bibirnya. Biarlah apa yang keluar daripadanya Tuhan, semua hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Willy Alfon. Oke, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh satu hal yang sangat patut saya syukuri bahwa saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah sekian lama kita nggak ketemu. Ya, walaupun mungkin saat ini masa pandemi, tetapi puji Tuhan sekali lagi teknologi itu memungkinkan kita untuk mencapai atau menggapai begitu banyak orang untuk kita bisa bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, sekalipun mungkin pandemi ini berdampak buruk kepada banyak orang, ya, termasuk beberapa di antara kita, bahkan kita semua tentunya. Tetapi di balik semuanya itu, tentu kita perlu bersyukur bahwa dengan pandemi ini, bagaimana akhirnya teknologi Zoom, Google Meet itu semakin banyak digunakan dan bisa digunakan untuk evangelisasi dan dapat menjangkau begitu banyak orang. Ya, terima kasih tadi pujiannya untuk Kak Rofi dan Cilike ya, yang sudah memberkati kita semua. Saya senang di PD Gloria karena pujiannya luar biasa dan ini memberkati kita semua tentunya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada malam hari ini kita akan banyak berbicara atau kita banyak sharing mengenai suatu kebutuhan di dalam kehidupan rohani kita. Banyak yang berkata bahwa kebutuhan rohani itu hanya bicara soal doa dan firman. Tetapi satu hal yang saya setuju bahwa bukan hanya itu, ya. Tetapi bagaimana kita melakukan dan bagaimana lingkungan kita bisa mendukung kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum saya jauh di dalam komunitas, saya ingin selalu kembali ke belakang, ya. Kembali ke belakang untuk apa sih kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Seringkali di dalam pelayanan, di dalam kehidupan saya selalu merenungkan, Tuhan, untuk apa Engkau ciptakan saya? Dengan kondisi bahkan seperti terkadang di atas, terkadang di bawah begitu ya. Dan terus mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita masing-masing. Sampai akhirnya saya menemukan satu ayat yang berbunyi Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau berbicara soal apa maksud Tuhan kita diciptakan di muka bumi ini, saya percaya cuma satu hal, ya, bagaimana kita hidup itu untuk memuliakan Dia, tidak kurang tidak lebih. Baik saya pribadi, keluarga saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud, ya, menciptakan kita, menjadikan kita semua ini hanya untuk memuliakan Dia. Tetapi tentu banyak yang bertanya, memuliakan Tuhan kan itu banyak hal, ya, bisa berbagai macam cara memuliakan Dia. Ya, tentu kita harus banyak berdoa. Bagaimana kita bisa memuliakan Dia di dalam hidup kita. Kenapa penting memuliakan Dia? Karena kalau kita berdoa Bapa kami, ya, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, statement pertama setelah Yesus menyapa Bapaknya itu adalah apa? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saya percaya bahwa part ini itu bukan tidak disengaja ditaruh di awal. Tapi saya percaya bahwa inilah doa kita semua. Ya, bahwa setiap hari kita berdoa supaya Bapa kita dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tentu kita harus banyak berdoa. Kita tentu harus banyak baca firman Tuhan supaya dengan kehidupan kita saat-saat seperti ini itu bisa mempermuliakan Bapa di surga. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain itu bagaimana cara kita bisa mempermuliakan Bapa di surga, ya? Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya ini bisa next. Ya oke. Ya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan adalah satu firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, berbuah banyak. Berbuah itu apa? Tentu banyak yang berpikir buah-buah roh ya, banyak berpikir buah roh. Tetapi saya percaya bukan hanya itu. Tetapi buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kita yang dapat dinikmati baik oleh orang lain maupun oleh Tuhan. Itu adalah buah. Buah bisa dalam bentuk karakter kita, buah bisa dalam bentuk perbuatan baik, buah bisa dalam bentuk iman kita, dan banyak hal yang bisa kita hasilkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, selain berbuah, ada firman Tuhan di dalam, ada firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 itu tidak ada, kayaknya sepertinya saya baru tambahkan, nggak apa-apa. Di sini aja slide-nya. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ini singkat saja, cepat saja. Pertama adalah bagaimana kita berbuah di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah. Kemudian kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang di hadapan semua orang. Terang yang maksudnya Tuhan di sini adalah perbuatan baik kita. Ya, yang dia secara spesifik katakan, dengan demikian melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Di ayat yang lain, di Matius 5 ayat 13-14, firman Tuhan berkata bahwa ini sepertinya ada slide-nya. Ada slide-nya, boleh silakan dilanjutkan tadi. Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13 dan 14. Dengan demikian saya percaya bahwa firman ini berkata, Allah akan berkata kepada kita bahwa ada tujuan di dalam hidupmu, ya, ada purpose di dalam hidupmu. Matius 5 berkata kamu adalah garam. Kalau garam itu sudah tidak asin, ya, padahal kan garam itu fungsinya untuk apa? Untuk mengasinkan. Nah, dan firman Tuhan berkata kalau garam itu sudah tidak asin lagi, apa gunanya? Ya, apa gunanya kamu ada di muka bumi ini? Mengerikan sekali, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga dikatakan, jikalau kamu adalah terang dunia, sampai terang itu redup, sampai terang itu tidak bersinar lagi. Pertanyaannya adalah untuk apa kita ada? Dan juga berkata dengan berbuah. Jikalau kita hidup dan tidak berbuah, itu untuk apa? Boleh saya akan bacakan Lukas 13 ayat 6 sampai 9, ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Lalu jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, maksud Tuhan, ya, bagaimana kita ada di muka bumi adalah supaya kita berbuah. Dengan berbuah kita memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak berbuah, ini mengerikan. Ya, firman Tuhan berkata, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan bahas jauh mengenai berbuah, mengenai menjadi terang. Ya, ini adalah awal sebenarnya bagaimana saya mau masuk kepada bahwa kita tidak akan mungkin bisa berbuah. Kita tidak mungkin bisa menjadi terang kalau kita tidak tertanam di dalam sebuah komunitas, kalau kita tidak berakar di dalam sebuah komunitas, komunitas apapun, ya, saya tidak berbicara tentang satu komunitas yang spesifik, seperti persekutuan doa pun, ya, seperti Gloria, ini pun sebuah komunitas. Tetapi bagaimana kita memandang komunitas kita itu penting sekali, karena banyak yang berpikir bahwa komunitas atau persekutuan doa kita itu hanya untuk pelayanan. Betul ya? Oh, yang penting saya hadir setiap hari apa nih? Hari Kamis, kemudian saya melayani Tuhan, setelah itu selesai.
Tetapi bukan maksud Tuhan hanya itu, ya kita ada di dalam komunitas. Maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam bagi kita semua ada di dalam komunitas itu sangat besar, sehingga makanya saya percaya bahwa komunitas ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas bagi saya itu saya selalu menggambarkan dengan sebuah bus, ya, sebuah bus. Ya, thank you Bro Andri. Ada bus. Nah, betul ini. Ini busnya komunitas gitu ya. Ini busnya komunitas. Jadi komunitas itu saya anggap sebuah bus. Bus ini sedang berjalan menuju sebuah tempat, yaitu menuju kepada Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, menuju kepada Bapa. Kita bersama-sama di dalam komunitas. Jadi komunitas itu tidak berjalan sendiri-sendiri, ya. Tidak berjalan sendiri, bahkan ada yang jauh ke depan, ada yang tertinggal di belakang. Komunitas tidak memiliki prinsip seperti itu. Jadi komunitas memiliki prinsip adalah tidak ada yang tertinggal. Jadi kalau kita mau bertumbuh, bertumbuhlah bersama-sama. Kalau ada yang lambat tumbuh, jadi tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Saya senang dengan analogi bus. Karena dengan bus ini kita berjalan bersama-sama, gitu ya. Seandainya nih bus ini mau menuju ke puncak, gitu ya. Ada misalnya saya ada di dalam bus ini, kemudian ada Selo di situ, ada mungkin siapa lagi ya, ada Bro Andri di situ, ya semua di situ. Dan yang menyupiri itu Tuhan Yesus, gitu. Ya, wah bisa praise and worship siang dan malam di situ. Wah, puji Tuhan ya. Nah, tetapi para sister kita tahu ya, terkadang ada yang suka kebelet. Apa sih namanya suka kebelet itu ya? Iya, pengen pipis gitu. Nah, kalau pada pengen pipis, semua bareng-bareng ke toilet umum gitu ya. Walaupun ada yang tidak pengen pipis ya ikutan pipis juga daripada nanti di tengah jalan kebelet. Semua berhenti, ada yang mau pipis, semua pipis gitu. Kemudian kalau ada yang misalnya sakit, oh rame-rame ada yang pijitin, ada yang kasih obat dan segala macam. Dan saya percaya itulah komunitas. Ya, bagaimana kita bertumbuh di dalamnya bukan hanya berdoa, brothers sisters. Saya tidak mengatakan bahwa berdoa tidak penting, tidak sama sekali. Doa itu sangat penting. Tetapi begini, setelah kamu berdoa, apakah engkau melakukan atau tidak? Itu yang penting. Betul tidak? Misalnya begini, pada saat kamu berdoa, Tuhan berikanlah kepada saya seorang pacar. Misalnya gitu. Ada yang belum punya pacar di sini? Gitu. Berikanlah kepada saya seorang pacar. Dan dia terus berdoa seperti itu dan dia tidak pernah bertindak. Pertanyaan saya, dia dapat pacar tidak? Ya. Ini penting karena terkadang kita orang Katolik, orang Kristen itu terkadang berpikir hanya berdoa dan tidak pernah melakukan. Nah, komunitas itu adalah tempat di mana kita mempraktekkan firman Tuhan. Suatu hal yang menurut saya banyak orang mengatakan itu teori, tetapi menurut saya tidak ada tempat lain di mana brother sisters, Bapak Ibu Saudara sekalian mempraktekkan firman Tuhan itu selain di komunitas. Bapak Ibu belajar untuk mengampuni itu di komunitas. Bapak Ibu belajar untuk berjalan dengan iman itu di dalam komunitas. Ya mungkin ada yang sinis dengan langkah iman kita. Tapi saya percaya bahwa seluruh komunitas harus berjalan bersama-sama, harus saling mendukung. Kalau ada seseorang yang melangkah dengan iman, mari kita dukung sama-sama, ya. Mari kita dukung sama-sama. Kalau ada orang yang memutuskan, oke, saya keluar dari pekerjaan saya dan saya mau menjadi full time, mari kita dukung sama-sama. Jangan malah dibully, dijelek-jelekin gitu. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita dukung brothers and sisters kita ini. Bukan hanya soal karakter, bukan hanya soal iman, tetapi di dalam komunitas bagi saya itu tidak terlepas juga dari soal materi. Kalau kita ada di dalam komunitas, itu bicara bahwa pada saat engkau masuk di dalam komunitas, itu engkau memberi hidupmu. Bukan hanya waktu, ya, bukan hanya uang, bukan hanya bakat, tetapi your life. Nah, kalau kamu bisa bicara soal your life, itu melibatkan yang namanya komitmen. Nah, komitmen saya sudah pernah bahas di seminar kemarin ya, Stamina Roh, dan saya tidak akan bahas lebih banyak tentang komitmen, tetapi saya ingin men-sharingkan betapa pentingnya komunitas itu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Sekali lagi, komunitas itu seperti bus. Jadi kita berjalan bersama-sama dan disopiri oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang tahu jalannya kan? Kalau kita semua tidak tahu jalannya, tetapi Tuhan Yesus yang tahu jalannya dan kita akan aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik. Mengapa pentingnya komunitas? Next slide, Bro Andri.
Mengapa komunitas itu penting? Ya, kita akan coba lihat satu persatu. Komunitas itu penting karena di dalam komunitas kita tuh bertumbuh dalam hidup baru di dalam roh. Saya sangat senang dengan tadi waktu Cilika ya, setelah penyembahan itu berusaha memancing keluar karunia-karunia roh. Karena begini, banyak persetujuan doa karismatik, namanya karismatik, tetapi tidak ada karismanya, tidak ada karunia-karunia karismatik yang dikeluarkan dari situ. Biasanya kan karunia karismatik itu keluar pada saat setelah pujian penyembahan, betul ya? Nah, biasanya setelah pujian penyembahan udah selesai masuk firman. Saya sangat senang dengan kalau seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tahu Pak Wimpi Santoso ya, itu adalah founder kami ya, itu abang kita ya. Dia mengatakan begini, harus kembali kepada karisma roh, harus kembali kepada karisma roh karena ini karismatik, brothers sisters. Kalau kita tidak kembali kepada karisma roh, ini Mas bukan PD kakak ya. Ini persetujuan doa doang. Jadi penting bagi kita sekali lagi kalau kita mau berada di dalam komunitas karismatik, kita harus melatih karisma-karisma kita. Jadi setelah mungkin pujian penyembahan, mari kita hening, kemudian mungkin baik WL mengajak dengarkan suara Tuhan, dan kalau ada yang merasa perlu untuk mengungkapkan bernubuatlah, kan kita di dalam komunitas, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, jadi kita berlatih di situ. Di dalam pada saat mungkin kita setelah WL tadi, setelah pujian penyembahan, mungkin Tuhan menggerakkan kita untuk bernubuat. Ya, jangan takut, aku besertamu, misalnya begitu. Ya, ungkapkan. Ya, jangan takut, kan disitulah kita belajar. Karena tanpa itu kita tidak mungkin bisa melatih karisma-karisma atau karunia-karunia Katolik, karunia-karunia karismatik yang kita miliki. Sangat penting, brothers sisters, untuk kita melatih karisma-karisma roh kita di dalam PD. Karena itulah yang membuat PD kita berkembang, itulah yang membuat PD kita bergairah. Karena apa? Karena ada karisma-karisma roh yang dilahirkan di sana. Kemudian kedua, pentingnya komunitas adalah memberikan kesaksian hidup atau menghasilkan buah. Ya, sekali lagi bahwa di dalam komunitas ya kita semua bersaksi. Hidup kita adalah sebuah kesaksian satu sama lain. Jadi memang di dalam komunitas tidak ada yang namanya ini hidup saya. Ini hidup yang ini hidup saya pribadi, ini hidup saya untuk rame-rame, nggak ada kayak gitu. Buktinya banyak komunitas yang seperti itu. Makanya jarang ada komunitas yang bisa sungguh-sungguh maksudnya bersatu ya, saling memiliki di dalam komunitas. Karena masing-masing masih berpikir ada hidup saya pribadi, jangan don't touch my personal life. Ya, kalau saya mau ke PD, saya hadir dengan personal saya yang berbeda. Kalau saya di luar PD atau di luar komunitas, saya dengan personal yang berbeda. Itu tidak akan berjalan baik di dalam komunitas. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam komunitas kalau kita menyimpan sesuatu di dalam hidup kita tanpa kita memberikan sepenuhnya kepada komunitas. Ya. Kemudian komunitas adalah tempat mempraktekkan ajaran Yesus. Ya, really, benar. Ya, tempat di mana kita belajar untuk mengasihi satu sama lain, betul ya? Belajar untuk mengampuni, belajar untuk melatih bakat-bakat kita, talenta-talenta kita itu di komunitas. Dan saya sangat bersyukur bahwa adanya komunitas ini membuat kita semua semakin bisa menyadari dan semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman kita. Kemudian juga di dalam komunitas itu hidup dalam kesatuan persaudaraan Kristiani. Jadi di dalam komunitas itu bisa dikatakan begini, saya bersyukur bahwa komunitas kami adalah disebut dengan komunitas keluarga kudus Allah. Kami bersyukur menggunakan kata keluarga, karena kata keluarga itu sangat kuat bagi kami, karena di dalam keluarga itulah nyata kesatuan persaudaraan Kristiani. Dan saya percaya bahwa keluarga juga itu ada maksud Tuhan di sana. Kalau kita ingat bagaimana Allah itu selalu mau disebut Bapa, betul ya? Dia Bapa kita. Sedangkan Maria itu adalah bunda, mama kita. Kemudian ada brothers, ada sisters. Itu semua menunjukkan bahwa Allah menghendaki keluarga, ya, kekeluargaan di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan doa kita.
penting sekali dalam hal ini. Tentu sangat penting di dalam komunitas ini untuk tetap setia. Betul ya, karena tidak banyak orang yang bisa bertahan di dalam komunitas pada saat ada pergumulan terjadi, pada saat ada persinggungan terjadi, pada saat mungkin saya tidak begitu suka sama Selo, saya keluar gitu. Dan menurut saya itu komunitas seperti itu, atau engkau yang keluar, sedikit ada masalah engkau keluar, itu tidak akan dapat membuat engkau bertumbuh dengan baik. Sama seperti tanaman, betul ya? Tanaman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau sebentar kamu tanam dia di sebuah area, kemudian beberapa hari kemudian engkau cabut, engkau tanam lagi di area yang lain, belum berapa hari kemudian engkau cabut, engkau tanam lagi di area yang lain. Dan saya percaya bahwa itu tanaman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau engkau pindah-pindah komunitas, engkau pindah, pedenya, komunitas ini pujiannya nggak enak, gue pindah gitu. Saudara, saya yakin engkau tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik kalau engkau pindah-pindah komunitas. Setialah di dalam komunitas. Apapun komunitas itu, ya. Tentu sebelum engkau masuk dalam komunitas, engkau harus tahu apa tujuan dari komunitas itu. Supaya jangan sampai salah langkah, ya. Saya suka dengan kontemplasi. Tetapi akhirnya saya ketemu dengan PD Gloria yang talentanya di pujian penyembahan. Ya tentu salah. Ya, tentu salah. Kita harus tahu, kita harus kenal komunitas kita, komunitas yang kita tuju apa. Kemudian setelah itu komit di situ. Disitulah baru kita bisa bertumbuh. Disitulah baru kita bisa berbuah. Karena di dalam komunitas seperti itulah kita bisa mengalami pembentukan karakter dan pembentukan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam komunitas juga itu kita perlu untuk mengalahkan musuh-musuh hidup Kristiani kita. Apa musuh-musuh hidup kita nih? Apa musuh-musuh hidup kita? Nah, ada seorang yang perenang, ada seorang perenang, dia itu mau berenang dari mana itu? Ujung Jawa itu apa di istilahnya ya? Ya, ujung Jawa sampai ke ujungnya Sumatera ya. Dia mau berenang karena dia cukup berenang gitu. Dia senang berenang. Dan begitu bertekadnya dia untuk berenang, dia akhirnya berenang tanpa tanpa kawalan dan segala macam. Dia berenang seorang diri. Sampai di tengah-tengah lautan, kemudian dia merasa mulai kelelahan, ya. Dia merasa mulai kelelahan, kemudian tiba-tiba dia melihat ada semacam sirip hiu, ya. Biasa kan kalau misalnya gitu ada sirip hiu yang berenang di atas permukaan air gitu. Hiunya berenang di atas permukaan air gitu. Dan juga dia merasa kelelahan, ya, merasa begitu banyak kelelahan dan gelombang badai begitu banyak. Nah, sama seperti kehidupan Kristiani kita. Di dalam perjalanan hidup Kristiani kita ada tiga musuh di dalam kehidupan kita. Pertama itu adalah dunia, ya, adalah dunia. Dunia ini di dalam contoh tadi itu adalah gelombang yang besar. Ya, dunia ini begitu dapat menyeret kita jauh daripada Tuhan. Dunia ini dapat menyeret kita benar-benar membuat kita attract dengan dunia. Dan siapa yang bisa membantu kita itu adalah komunitas. Komunitas maksud saya begini, komunitas yang sungguh dekat dengan kita, komunitas yang sungguh mengerti kita, komunitas yang baik dengan kita, itulah yang mampu untuk membantu kita melawan dunia ini. Karena komunitas yang namanya yang penting gua datang, yang penting kalau misalnya gua nggak senang, gua nggak mau datang, itu tidak akan membantu kita di dalam perjuangan kehidupan kekristenan kita. Tapi komunitas yang sungguh-sungguh di mana kita mau berkomitmen di dalamnya, kita mau setia di dalamnya, itu maka kita semuanya itu akan dapat membantu kita menghadapi musuh-musuh kekristenan kita seperti dunia, ya, daya tariknya, kekayaan, ya, pesta pora dan segala macam. Siapa sih yang tidak tertarik dengan semuanya itu? Dan saya percaya bahwa kalau kita berjalan seorang diri, mungkin kita tidak akan kuat. Ya, kita butuh orang lain untuk selalu menjaga kita. Kita butuh orang lain untuk selalu memperingatkan kita. Begitu kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa kita lebih tertarik kepada dunia daripada kepada Allah, kepada Tuhan, maka kita butuh orang-orang lain, yaitu orang-orang di komunitas kita yang dapat menjaga kita, menolong kita untuk bisa tetap setia di dalam Tuhan. Selain itu, musuh-musuh hidup kekristenan kita adalah kedagingan, ya.
Kedagingan itu apa? Itu adalah hawa nafsu kita. Ya, keserakahan dan segala macam yang berasal dari dalam diri kita. Ya, bukan daging ini ya, tetapi kedagingan dalam arti hawa nafsu kita. Nah, kita bergumul seperti itu. Kita bergumul. Makanya di dalam komunitas kami ada sel group, ya. Dan harapannya di dalam sel group itulah yang selalu di mana kita bisa terbuka, benar-benar terbuka di dalam sel group. Karena kalau kita tidak terbuka di dalam komunitas kita, komunitas ini tidak akan bisa membantu kita untuk menolong kita keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Tidak akan bisa membantu kita. Karena semuanya itu hanya di permukaan. Tapi kita butuh komunitas yang lebih dalam untuk membantu kita menang dari segala hawa nafsu dan kelemahan kita. Kemudian yang ketiga adalah iblis, setan, ya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita butuh brothers and sisters bersama-sama. Pada saat ada yang merasa butuh didoakan, kita berdoa bersama-sama, kita tengking rame-rame. Ya, itulah pentingnya komunitas dan brothers sisters kita di dalam komunitas. Dan itu yang akan membantu kita untuk keluar, untuk menjadi sebagai pemenang yang dapat membuat kita lebih bertumbuh di dalam karakter dan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dan 47. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah pernah membacanya, tapi kita nggak apa-apa. Malam hari ini kita akan baca bersama-sama. Saya boleh tahu saya sampai jam berapa ini? Kalau boleh tahu, supaya saya nggak kepanjangan atau malah kebablasan. Kira-kira sampai jam berapa? Kira-kira sampai jam, ini sekarang jam 8 ya? Ko Andri. Oke. Sampai jam berapa? Jam 8:30 atau 8:15? Jam 8:15 kok. Oh, oke. Baik. Dengan demikian saya tahu bahwa saya harus mempercepat apa yang perlu dipercepat. Gitu ya. Thank you ya, Andri. Oke, kita belajar dari komunitas para murid ya. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kita akan baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ya, ini berbicara soal Petrus pada saat Pentakosta terjadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Brother Sisters, ini adalah komunitas pertama pada zaman setelah Yesus diangkat ke surga, dan para rasul membentuk sebuah komunitas di dalamnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini, dari ayat ayat persekutuan atau komunitas para rasul yang pertama ini, kita belajar sebenarnya apa sih yang harus terjadi di dalam komunitas kita, ya, di dalam persekutuan doa kita. Apa yang harus terjadi? Pertama adalah harus terjadinya relasi dengan Allah. Kalau tidak terjadinya relasi dengan Allah, maka bisa dikatakan bahwa kita harus berpikir ada yang harus diperbaiki di dalam komunitas kita. Ayat 42 sampai 43 itu berbicara tentang bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita berdoa? Apakah kita masih berdoa? Ya, mungkin di PD kita berdoa, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita masih berdoa? Itu pertanyaannya. Apakah karena mungkin terlalu sibuk kita sampai kita tidak berdoa lagi? Karena saya mengatakan begini, hidup kita adalah hidup komunitas. Kalau kita tidak berdoa, saya yakin bahwa komunitas kita tidak akan berdoa. Kalau misalnya
servants-nya, kalau kita di komunitas bilang servants ya, atau leadership-nya tidak berdoa, saya yakin bahwa umatnya pun tidak akan berdoa. Jadi sangat penting sekali kita berdoa. Saling mengingatkan satu sama lain untuk berdoa. Saya masih ingat dulu awal-awal komunitas kami, itu ada janji bersama yang kita lakukan. Cuman ada 2 kalau nggak salah waktu itu. Ya, pertama adalah datang ketemu setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu kita harus ketemu. Kemudian kedua adalah berdoa setiap hari minimal 30 menit ya setiap hari. Dan membaca firman Tuhan. Itu adalah janji. Karena kita percaya, kita tahu bahwa doa adalah tiang pokok dari segala-galanya. Tanpa berdoa, kita tidak akan kemana-mana. Ya, termasuk komunitas kita. Komunitas kita akan bisa bertumbuh, komunitas kita akan bisa lebih dapat menjangkau banyak orang kalau kita berdoa. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah kita berdoa? Saya percaya di Gloria pasti berdoa. Ya, karena saya sangat merasakan hadirat Tuhan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Kemudian, apa lagi yang harus terjadi di dalam komunitas? Ya. Yang kedua adalah relasi dengan sesama atau disebut dengan fellowship. Itu kalau kita baca di ayat 44 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, saya tidak mendorong kita untuk membagi-bagikan harta kita kepada satu orang lain, tapi ini menunjukkan bahwa ada suatu relasi, ya. Ada suatu relasi di dalam komunitas mereka. Ada suatu kasih, ada suatu caring, ada suatu bearing di dalam komunitas mereka. Dan di dalam komunitas kita harus ada itu. Kalau tanpa adanya relasi di dalam komunitas kita, saya percaya bahwa komunitas kita juga tidak akan bisa kemana-mana. Komunitas kita hanya berdoa, tetapi kita tidak bisa bertumbuh secara karakter. Kita tidak bisa bertumbuh untuk mengasihi. Karena begini, saya percaya juga bahwa mengasihi itu bukan bicara soal perasaan, betul ya? Mengasihi itu tidak soal perasaan, tetapi mengasihi itu bicara soal keputusan. Kalau saya bilang saya mau mengasihi, kebetulan ada anggota komunitas saya yang hadir, ada Bro Edwin ya, Bro Edwin yang hadir di sini. Kalau saya mengatakan bahwa kalau saya mau mengasihi Edwin, bukan bicara bahwa saya benar-benar jatuh cinta sama Edwin, tidak. Tetapi bagaimana saya berkomitmen untuk mengasihi dia. Berkomitmen bukan hanya bicara soal perasaan atau ngomong, tetapi juga dengan tindakan yang kita lakukan. Saya juga teringat awal-awal komunitas bagaimana kita ada namanya Angel, Mortal and Angel. Ya, itu adalah semacam suatu games di mana setiap orang itu dapat satu nama untuk didoakan. Setiap hari. Dia jadi angel untuk orang itu. Dia harus mendoakan, kemudian kalau misalnya ada kesempatan, dia harus menunjukkan kasihnya kepada orang itu, misalnya kasih kado, kasih gift, atau kalau misalnya kita ada retret, dia kasih minum, tiba-tiba ada di depan kita ada minuman dari angel, bukan Angel Komara ya, dari angel. Kita langsung, wah happy dong terima hal itu, tapi kita tahu ini dari angel kita. Angelnya itu rahasia. Nanti sampai di Natal atau sampai di akhir dari event, baru akhirnya eventnya menyatakan diri, ya. Dan setelah itu angelnya menyatakan diri, dan itu membuat ya kita belajar ya bagaimana kita mengasihi. Karena begini, sadar atau tidak, mengasihi itu tidak gampang. Kita ngomong itu mudah, tapi untuk mengasihi itu tidak gampang, ya. Itu perlu dilatih. Caring, bicara soal perhatian itu tidak mudah. Bagaimana saya memperhatikan misalnya siapa Rofi misalnya ya, tidak mudah saya perhatikan Rofi ya, kenal juga tidak terlalu gitu ya, tidak ketemu setiap hari. Bagaimana saya bisa memperhatikan, mengasihi Rofi, itu adalah sebuah keputusan besar dalam kehidupan saya untuk mengasihi dia. Itulah komunitas. Ya, bukan hanya soal perasaan. Bukan hanya, apalagi kalau kita lagi tidak suka sama Rofi, misalnya saya lagi sebel sama Rofi ya, saya lihat mukanya aja sudah sebel. Waduh, apalagi ngomong sama dia. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya, bro, jangan marah ya. Tetapi sekali lagi, masalah mengasihi, caring, sharing our life, itu adalah suatu keputusan besar di dalam komunitas. Tidak bisa tidak. Karena tanpa itu, komunitas kita tidak akan bisa berjalan kemana-mana. Ya, itu penting bahwa kita perlu untuk menjalin atau adanya relasi
dengan brother sisters kita yang lain. Kemudian next, apa hal yang lain yang perlu terjadi dalam komunitas kita? Harus ada namanya pembentukan karakter. Ya, ayat 47 dikatakan di situ bahwa mereka disukai oleh semua orang. Saya percaya bahwa kalau mereka disukai, ada sesuatu yang membuat mereka suka, betul nggak? Ya, tidak bicara soal hanya banyak duit misalnya, gitu ya, atau misalnya karena dia ganteng atau cantik, tidak. Saya yakin Alkitab tidak bicara soal itu, tetapi Alkitab berbicara soal ada satu buah yang muncul di dalam orang-orang yang tinggal di dalam komunitas itu, sehingga mereka disukai semua orang. Bukan disukai hanya dari komunitas mereka internal, tapi mereka juga disukai oleh orang-orang luar komunitas. Ya, tentu ini harus ada pembentukan, harus ada proses yang terjadi di dalam komunitas sehingga kita mulai menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, brothers sisters, sekali lagi saya pernah ingat Romo Andang, ya Romo Andang. Dia pernah mengatakan bahwa komunitas adalah sekolah karakter. Namanya sekolah itu adalah belajar. Ya, kita belajar bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita mengasihi satu sama lain, bagaimana kita belajar banyak di dalam komunitas. Selain itu namanya sekolah itu kan harus ada praktek, betul nggak ya? Harus ada praktek. Jadi kalau di dalam komunitas tidak ada praktek, sayang banget gitu, sayang banget. Jangan ragu. Nah, ini memang juga tantangan ya. Jangan ragu untuk tidak disukai orang di dalam komunitas. Karena engkau berusaha untuk mengeluarkan dirimu sendiri, menjadi dirimu sendiri. Dan engkau berjuang juga untuk mengasihi orang lain, dan orang lain juga akan berusaha mengasihi dirimu sendiri apa adanya. Karena banyak orang yang ada di dalam komunitas itu pakai topeng. Ya, awal-awal masuk komunitas, wah, topengnya itu senyumnya lebar, gitu ya. Semua orang senang dengan dia. Tetapi dia ketakutan, karena apa? Dia tahu bahwa aslinya nggak seperti itu. Makanya dia capek sendiri, karena dia tetap pakai topeng sampai selama-lamanya. Di dalam komunitas belajarlah untuk copot topengmu, ya, buka topeng, jadi dirimu sendiri, dan biar orang lain belajar mengasihi kamu apa adanya. Itu penting di dalam komunitas, karena kita tidak mau jadi komunitas topeng, betul ya? Kita tidak mau capek loh, jadi memakai topeng, capek. Orang lain pun yang berusaha mengasihi kita pun akan capek, tetapi itulah komunitas. Kita berjuang bersama-sama di dalam komunitas itu untuk mengasihi satu sama lain. Ya. Jadi berarti penting banget. Menurut saya penting banget bagaimana kita berjuang, berjalan bersama-sama di dalam komunitas. Jangan berpikir untuk sedikit-sedikit keluar. Jangan berpikir untuk sedikit-sedikit, malas ketemu Selo, gua keluarlah. Malas ketemu Rofi, gua keluar. Atau pokoknya jangan. Ya. Karena dari situ, karena gesekan-gesekan, pembentukan di dalam hidup kita, di dalam komunitas, itulah yang mengasah karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang membuat kita menjadi semakin sabar, itu yang membuat kita menjadi semakin murah hati, itu yang membuat kita semakin disenangi oleh semua orang. Kemudian, yang keempat, apa yang harus terjadi di dalam komunitas? Tentu di dalam komunitas itu harus ada pertumbuhan secara sisi kuantitas. Saya setuju itu, ya. Kalau tidak ada pertumbuhan dari sisi kuantitas, perlu dipertanyakan what happened dengan komunitas kita. Komunitas kami, KKKA, pernah mengalami hal itu. Ya, pernah tidak ada pertumbuhan sama sekali. Bahkan mungkin akhir-akhir ini pun begitu. Karena memang kami itu berfokus kepada pembentukan di dalam. Jadi terkadang kita menutup pintu untuk orang luar terlebih dahulu. Kita coba membentuk di dalam, setelah itu baru kita coba buka. Karena memang mungkin pasti berbeda ya antara PD dengan komunitas seperti kami itu berbeda. Tetapi saya percaya bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh dari sisi kuantitas. Itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bertumbuh, maka ada satu yang salah. Kejadian, saya masih ingat ada satu firman Tuhan pada saat Bapa menciptakan Adam, ya. Bapa menciptakan Adam, dan dia firman pertama yang dia katakan kepada manusia apa, masih ingat? Pada saat dia menciptakan Adam, kemudian dia berfirman kepada Adam, be fruitful and multiply. Ya, walaupun memang itu akhirnya diartikan sebagai beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi saya kalau baca ininya ya, baca bahasa Inggrisnya itu kan be fruitful, berbuah dan bertambah banyak. Saudara, saya selalu berpikir begini,
komunitas kita tidak akan bisa bertambah banyak kalau tidak ada buah di dalam. Betul? Kita tidak akan bisa bertambah banyak atau tidak akan bisa bertambah dari sisi kuantitas kalau tidak ada buah-buah yang muncul di dalam komunitas kita. Mari kita renungkan, adakah buah yang keluar dari komunitas kita? Sampai kita, kalau kita sampai tidak ada tidak ada pertumbuhan dari sisi kuantitas, coba mari kita self reflection, ya. Apakah ada buah yang saya hasilkan? Apakah ada hal yang baik yang saya hasilkan? Komunitas kami hasilkan. Kalau tidak ada, berdoalah, ya. Minta buah itu dari Tuhan, minta. Dan saya percaya buah itu akan tumbuh, ya. Buah itu akan tumbuh tepat pada waktunya dan itu akan membuat kita multiply semakin banyak dan semakin dapat memuliakan Tuhan. Dan ini adalah slide saya terakhir. Hambatan-hambatan untuk masuk komunitas Kristiani. Ya, pertama, takut kehilangan kebebasan. Ya, sekali lagi, bagi komunitas kami, KKKA itu ada namanya komitmen. Jadi begitu kamu sudah bergabung di dalam komunitas kami, itu 1 tahun komitmen. Jadi bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 5 tahun, tergantung. Jadi kalau kita masih dalam masa komitmen, ya itu memang kita tidak bisa namanya break the covenant, break the commitment. Kita perlu untuk setia di dalamnya, belajar setia. Belajar untuk, walaupun suka, tidak suka, kita belajar untuk setia. Dan itu yang akan membuat kita merasa bahwa itu kehilangan kebebasan. Oh, saya suka sama PD-nya Gloria, saya mau ke sana. Nggak apa-apa. Bagi kami, kamu datang ke PD lain nggak apa-apa. Tetapi pada saatnya pertemuan komunitas kita, kamu harus hadir. Jadi jangan sampai engkau hadir di PD orang lain, tapi engkau tidak hadir di di komunitas kamu sendiri, itu aneh. Kalau sampai terjadi bentrok dengan PD lain, ya tentu kamu sebagai anggota komunitas atau anggota PD kamu harus mementingkan PD kalian, ya, PD kita. Kemudian kedua, apa yang kita takuti? Takut akan pengorbanan waktu, tenaga, uang, bakat, dan privacy. Nah, ini sekali lagi di dalam komunitas kita memberikan hidup, ya, hidup kita. Berarti kalau hidup kita berarti semuanya, all, tidak ada yang tersisa, termasuk uang, waktu, tenaga, dan segala macam. Dan itu di mana kita belajar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Takut akan menjadi lebih sibuk lagi, ya kalau kamu tidak mau bertumbuh, ya jangan sibuk lah, ya kamu harus pasti lebih sibuk untuk bisa bertumbuh lebih baik. Kemudian sikap acuh tak acuh, tidak mau tahu atau bahkan tidak mau kenal. Di dalam komunitas atau di dalam PD kita harus belajar membuka diri, ya. Tidak ada bilang ini hidup saya, tetapi ini adalah hidup kita, ya. Jadi kita belajar untuk membuka diri. Yang terakhir adalah mereka merasa dipaksa, ya. Sekali lagi, komunitas jangan menjadi paksaan bagi banyak orang, tetapi sekali lagi biar bagi setiap orang yang masuk ke dalam komunitas kita, mereka tertarik, ya, bukan didorong, tetapi tertarik. Tentu apa yang menjadi menarik bagi mereka adalah buah di dalam komunitas kita. Kalau di PD Gloria yang saya tahu adalah pujian penyembahannya. Itu yang menarik banyak orang, go dengan itu, ya. Perkuat itu. Dan saya percaya bahwa banyak orang akan diberkati dengan buah-buah dari komunitas kita. Saya percaya itu aja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Sekali lagi, waktu mungkin sempit, tetapi sekali lagi kami percaya bahwa kehidupan kami di dalam komunitas, kehidupan kami dalam PD sangat penting di dalam pertumbuhan kekristenan kami, pertumbuhan rohani kami. Oleh karena itu, Tuhan berkati kami, berikan kami setia, berikan kami komitmen, supaya kami tetap bertumbuh, berakar di dalam komunitas atau di dalam PD. Berkati Selo sebagai ketua persekutuan doa dan seluruh tim, dan semua members dari PD Gloria, agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau lebih daripada apapun dan membenci dosa daripada apapun. Sehingga sungguh-sungguh mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau dan mereka bisa berbuah banyak. Dengan demikian semakin banyak orang melihat mereka, semakin banyak orang dapat mengalami kasih Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Alphonse, yang begitu indah sekali firman-Nya. Memang kita perlu sangat banget untuk berkomunitas, ya, karena di dalam komunitas kita bisa berkembang, kita bisa saling berbagi segala kesukaran dan sebagainya. Mari
Mari sekarang kita mau tetap hening di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami semuanya. Tuhan, kami berdoa khusus untuk persekutuan doa PD Gloria. Tuhan, kiranya semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami dari PDKK Gloria semakin lebih hebat lagi di dalam berkomunitas, agar kami selalu bertumbuh bersama di dalam persekutuan doa Gloria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Alphonse. Kiranya Kau berkati dia Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, terlebih Kau berkati pelayanannya. Biarlah segala pelayanannya menjadi berkat buat banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat kami Medi ya Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Kau berkati dia, Kau berikan kesembuhan buat dia, dan biarlah Medi bisa berkumpul kembali bersama dengan kami dari tim untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa permohonan kami percaya Engkau mendengar dan Engkau sudah mengabulkannya. Kini sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami berikan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, jika ada yang terbeban dengan PDKK Gloria, bisa memberikan kolekte melalui rekening yang sudah tertera di slide. Marilah sekarang kita mau iringi persembahan kita dengan satu lagu, Berkat Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Mari sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Brother Welly Alphonse serta saudara-saudara yang hadir, yang join melalui Zoom ataupun menikmati melalui YouTube acara PD Online hari ini, serta terima kasih pula untuk Cilike sebagai WL dan juga Rofi sebagai keyboardis, terima kasih, serta tim host dan co-host yang berada di luar layar, yang di belakang layar maksudnya, serta tim doa. PDKK Gloria pada bulan Oktober mengambil tema besar The Sheepfold. Gloria mengajak Anda dan saya merenungkan apakah kita sudah berada di kandang domba yang tepat. Dan minggu depan, pada tanggal 8 Oktober, di hari Kamis mendatang, di jam yang sama, PD Gloria akan mengambil tema Harmonious Life yang akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Tarore. PD masih diadakan secara online melalui YouTube dan juga melalui Zoom. Untuk yang mengikuti melalui Zoom, room akan dibuka pada jam 18.30. Sahabat-sahabat Gloria yang nantinya mendapat flyer melalui WA, bisa langsung klik tulisan Zoom atau scan QR yang langsung dapat terhubung ke Zoom tersebut. Selain itu, PD Gloria mempunyai sosial media. Gloria mempunyai Instagram, jadi silakan di-follow, nanti akan di-follow back oleh Glomin. Instagramnya itu @pdpkkgloria. Gloria juga memiliki akun YouTube. Silakan di-search dengan nama PDPKK Gloria. Mohon di-like dan di-like video-videonya ya, serta share ke teman-teman yang belum mengikuti PD melalui Zoom pada hari ini. Serta beri komen ya di YouTube tersebut dan juga subscribe, serta jangan lupa bunyikan loncengnya untuk dapat terupdate jika ada video-video baru yang diupload. Oke. Terima kasih. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di PD mendatang pada tanggal 8 Oktober 2020 di jam yang sama, yakni di jam 7 malam. Sampai jumpa. Terima kasih Ruli untuk pengumumannya. Marilah sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang begitu besar dalam setiap kami, anak-anak-Mu, di tempat kami masing-masing. Pada malam hari ini kami mau mengakhiri persekutuan doa kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, persahabatan kami tetap walaupun di luar persekutuan doa.
Dan biarlah kalau pada malam hari ini kami mau segera menyelesaikan persekutuan doa ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, berkat-Mu yang tidak pernah henti-hentinya buat kami semua di tempat kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan lagi, satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Katakan sekali lagi, satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Selamat malam, sampai bertemu Kamis yang akan datang. Terima kasih Alfon, terima kasih buat pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you, Tuhan berkati. Bro, thank you ya.